Halo semua, perkenalkan saya Septiana Tobing, NIM 114220001 dari Kurs 9 pada Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan yang dilakukan pada cara kelima, yaitu layout ArcGIS. Yang pertama kita buka aplikasi ArcMap-nya, kemudian kita ke layers, kita atur untuk koordinat sistemnya sesuai dengan peta yang kita gunakan. Nah di sini saya menggunakan peta Kabupaten Cilacap untuk koordinatnya berada di zona 49S, kemudian apply. Oke. Selanjutnya untuk layers ini bisa kita ganti namanya menjadi penggunaan lahan. Itu untuk memudahkan kita nantinya. Selanjutnya kita klik kanan pada pengenalan ini, kita add data. Di sini kita masukin data-data yang akan kita pakai. Nah, di sini kita masukin data yang administrasi desa, agri kebun, agri ladang, agri sawah, kemudian jalan, kontur, non agri alam, pemukiman, sama yang sungai. Kemudian kita add yang tadi sungai, jalan, sama kontur itu kita pilih yang line. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan melakukan tabeling, labeling, simboling pada bagian yang lain terlebih dahulu. Ini semuanya bisa kita unchecklist kecuali yang kontur. Di bagian kontur ini kita klik kanan. Kemudian kita ke open attribute table, table option. Sini untuk ikannya kita hapus dulu. Kita ke table option, add field. Kemudian kita kasih nama ikan. Oke. Nah, selanjutnya di ikan ini kita klik kanan, kemudian field calculator. Yes. Kita masukin rumus sesuai dengan rumus yang kita pakai di acara 2 kemarin. Itu MOD spasi 50 sama dengan 0. Kemudian kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita close aja. Kemudian kita klik kanan lagi, kita masuk ke properties. Kita ke simbologi, kita pilih yang kategoris. Di sini value field-nya kita pakai yang IK. Kemudian add all values. Kemudian untuk yang satu ini kita atur warnanya menjadi electron gold. Weight-nya 2. Kemudian okay. Yang 0 juga kita atur. Warnanya sama. Kemudian apply. Kita ke labels. Nah, di sini jangan lupa untuk checklist label featuring this layer. Kemudian metodenya kita ganti menjadi define classes. Kemudian kita ke ini, SQL query. Di sini kita masukin rumus, itu IK sama dengan, kita klik dulu get yang ke values, kita klik yang -1. Kemudian, oke. Kemudian di label field-nya ini, kita pilih yang PALKNT. Kemudian kita masuk ke expression, kita masukin rumus PALKNT plus M kecil, tanda petik M kecil. Kemudian oke. Selanjutnya kita ke simbol, edit simbol. Sini kita pakai yang Times New Roman. Ukurannya bisa kita sesuaikan. Kemudian kita kemas, kita ganti jadi halo. Oke. Kemudian oke, apply. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan labeling, tabeling, dan simboling pada jalan. Untuk konturnya kita checklist yang jalan. Kemudian jalan ini kita klik kanan, open attribute table, kita ke table option. Kita cari yang remap dulu di sini, ada apa enggak. Nah, ini sudah ada. Kalau udah ada, kita close aja. Kemudian kita klik kanan lagi, kita masuk ke properties. Kita ke simbologi, kategoris. Untuk field-fieldnya kita pakai yang remark. Kemudian add all values. Nah, ini untuk jalan-jalannya kita sesuaikan sama yang ada di SNI. Nah, ini kalau sudah sesuai sama SNI, kita apply, kemudian oke.
Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita ke yang sungai. Kita checklist bagian yang jalan tadi. Kita ke sungai, untuk sungainya kita langsung ke garis ini aja. Kita atur untuk warnanya itu menjadi yang lapis lazuli. Kemudian kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita ke batas administrasi. Ke administrasi dan sungai kita unklik. Kemudian pada administrasi desa kita klik kanan open attribute table. Sini bisa kita pilih desa yang kita mau pakai. Di sini saya memilih desa Jatisari, kemudian kita klik kanan pada kotak ini, kemudian zoom to selected. Nah, ini menunjukkan bahwa desanya ada di bagian sini. Selanjutnya ini kita close. Kita beralih ke administrasi desanya lagi, kemudian ke data, export data. Nah, di sini kita masukin file yang akan kita pakai untuk menyimpan data kita. Untuk outputnya kita kasih nama desanya, desa Jatisari. Kemudian kita save. Nah, sudah ada tampilannya. Kemudian jangan lupa tadi di clear selected. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan untuk agri kebun, agri ladang, agri sawah, dan agri alam sama pemukiman yang ada di desa Jatisari ini. Caranya itu kita ke geoprocessing, ke clip. Untuk input feature-nya kita masukin yang agri kebun dulu. Untuk klik feature-nya kita masukin desa Jatisari. Kemudian di output feature-nya kita pakai yang feature 5. Untuk namanya kebun, klik save yang oke. Nah, sudah berhasil, tapi tidak muncul, belum muncul di sini. Kemudian kita lakukan untuk yang agri ladang. Kita ke geoprocessing lagi, klik. Kita ke agri ladang, kemudian masukin yang klik feature. Klik feature-nya desa Jatisari, outputnya sama, namanya ladang, klik dan oke. Kita lakukan lagi hal yang sama. Nah, ini menandakan kalau di Jatisari itu nggak ada ladangnya. Kita lanjut aja. Nah, ini untuk sawahnya udah muncul. Kemudian kita ke mana Grialang. Untuk mana Grialang juga nggak ada. Kemudian kita ke pemukiman. Ups, masukin gitu tersebut. Pemukiman. Ini untuk pemukimannya. Agri ladang, agri kebun, agri sawah, nama Grialang. Udah semua. Pemukiman. Selanjutnya kita akan melakukan simbologi pada pemukiman. Caranya itu kita klik pemukiman ini, kemudian selanjutnya di sini kan sudah terlihat bahwa di desa Jatisari ini ada beberapa penggunaan lahan seperti kebun, sawah, sama pemukiman. Selanjutnya kita akan melakukan simbologi. Itu kita klik yang ini, kemudian kita sesuaikan untuk simbol-simbolnya. Untuk pemukiman itu kita pakai yang LT sosial budaya. Fill colornya kita pakai ini. Untuk outline-nya colors. Kemudian oke. Kita lakukan juga pada yang sawah. Kita sesuaikan sawah ke ini, kemudian outline colors. Kemudian klik oke. Selanjutnya untuk
Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mengatur outline batas desanya. Caranya itu kita ke eh, desa, Detasari, kemudian edit simbol, kita ganti warnanya ini menjadi warna putih, kemudian fill colornya. Nah, tampilannya kan seperti ini. Tadi untuk yang desanya kita ubah, kita ke edit simbol, kemudian pilih outline. Sini kita pilih yang batas keluaran atau desa, kemudian untuk colorsnya kita ubah menjadi no colors. Ke edit simbol, kemudian yang kuning ini kita ubah menjadi no colors atau yang putih. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk yang batas yang administrasi desanya. Kita ke edit simbol, kemudian ke outline. Kita pilih yang batas kelurahan desa, kemudian kita pilih yang ini, kita ubah warnanya menjadi no colors. Selanjutnya kita oke, colorsnya oke. Untuk ininya kita no colors, kita klik oke, kemudian oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan labeling pada batas administrasi. Caranya itu kita klik kanan administrasi desanya, kita ke properties, kita masuk ke labels, kita klik dulu yang label featuring di layar ini untuk metodenya tetap. Kemudian di label fieldnya kita pakai yang ini MOBJ. Kemudian kita ke simbol, edit simbol. Kemudian kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Size-nya bisa kita sesuaikan. Selanjutnya kita kemas, kita ganti ke halo. Oke. Oke. Kemudian kita ke personal properties, kita ubah menjadi duplicate labels, kemudian oke, apply. Oke. Yang sudah muncul untuk nama-nama ya desanya. Kemudian kita eh, bisa naikin untuk desa, administrasi, dan kontrol ke atas. Selanjutnya kita bisa ke insert, ke data frame. Nah, di sini data frame-nya kita ganti namanya menjadi insert. Kemudian kita masukin data yang SHP provinsi. Nah, kemudian tampilan seperti ini. Kemudian kita klik kanan pada desa, kita copy, kemudian kita paste ke layar insert. Selanjutnya, untuk warnanya bisa kita ganti warna desa ini menjadi warna terang biar kelihatan. Kita bisa pakai yang warna kuning. Untuk yang Indonesia juga bisa kita ganti warnanya, misalnya jadi warna hijau. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan melakukan labeling pada layar provinsi. Caranya itu kita ke kanan, kemudian ke properties, kita ke labels, kemudian ini kita checklist. Kita label fieldnya pilih provinsi, kemudian ke simbol, edit simbol. Kita ubah untuk warna Times New Roman, size-nya bisa disesuaikan. Kita ganti emas menjadi halo, dan oke, dan oke, apply, kemudian oke. Tadi lupa untuk personal properties, jangan lupa diubah jadi remove. Oke. Nah, bisa kita cari untuk desanya itu berada di sebelah mana. Nah, kelihatan ini desa Jatisari itu ada di Provinsi Jawa Tengah di bagian sini. Selanjutnya kita akan mengubah warna pada laut. Secaranya itu kita klik di bagian yang putih ini, kemudian kita ke data frame properties, kita ke frame, kemudian kita ke backgroundnya kita ganti warnanya menjadi cretan blue. Selanjutnya untuk colors diganti jadi ultra blue. Nah, kemudian apply. Oke, nah muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan warna pada Indonesia juga. Selanjutnya kita akan membuat batas provinsi. Caranya itu kita klikkan pada layar Indonesia provinsi ini, kemudian kita ke properties.
kemudian nggak bisa lama ke sini. Lalu kita ke sini aja, kemudian kita ke edit symbol, kemudian outline, kita pilih yang batas provinsi, kemudian oke, oke, kemudian oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan layouting edges. Caranya itu kita bisa klik yang bagian layout view, bisa kita ubah untuk letak atau posisi kertasnya sama letak dari petanya. Nah, ini kalau petanya udah dirapihin, di sini saya membuat jarak antara tepi kiri, kanan, atas, dan bawah sesuai dengan yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita bisa membuat grid pada peta. Caranya itu kita klik kanan pada peta, kita masuk ke properties, kemudian kita ke grid, ini grid, kita ganti menjadi measure grid, kemudian next, kita pilih yang tick mark, kemudian di stylenya kita ganti warnanya menjadi warna Mars red, kemudian klik OK, kemudian next, next, finish. Selanjutnya kita ke properties, sini kita ke member format. Ini kita checklist dulu semua. Selanjutnya kita ke additional properties, kemudian ke number format. Ini kita ubah untuk numeriknya menjadi 0. Oke. Kemudian kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Size-nya bisa kita sesuaikan. Di bold. Kemudian oke. Kemudian kita apply. Oke. Kemudian oke. Nah, akan muncul grid-nya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat keterangan untuk MU sama MT-nya, meter utara sama meter timurnya. Caranya itu kita klik yang teks ini, kita aplikasikan ke sini, kemudian bisa kita atur untuk MT, kita change simbol, kita ubah fontnya, dan senyuman bisa kita sesuaikan, scroll aja, kemudian oke, apply. Oke, kemudian ini bisa kita lokasikan untuk mengubah letaknya itu, caranya kita klik rotate, bisa kita atur. Nah, nanti semua grid-gridnya kita berikan keterangan MK sama MU-nya. Nah, jika MU sama MT-nya sudah diletakkan semua di sepanjang gridnya, kemudian kita akan membuat kotakan di bagian sini untuk tempat keterangan, logo, dan lain-lainnya. Caranya itu kita ke insert, kemudian salah. Nah, kita ke ini, ke rectangle, kemudian tinggal kita buat aja kotakannya. Untuk membuat kotakannya, kita ke rectangle, kemudian kita tarik aja dari sini. Kemudian kita klik kanan, kita ke properties, kemudian filenya kita ubah menjadi no color, outline-nya warna hitam, kemudian apply. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat memasukkan logo UPN. Caranya itu kita klik insert, kemudian pictures, kita masukin logo UPN-nya, kita sesuaikan aja sampai rapi. Kemudian kita masukin juga untuk nama jurusan, fakultas, dan universitasnya. Caranya itu kita klik yang teks, kemudian kita klik 2 kali, kita masukin nama sesuai jurusan, ini kita ubah untuk fontnya, font-nya warna, size-nya kita pakai sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Oke, yang sesuai aja. Kemudian oke, apply. Oke, nah ini bisa kita atur. Nah, nanti kita juga membuat nama peta penggunaan lahan, terus disusun oleh sama skala. Caranya itu sama, kita klik teks aja, kecuali yang skala. Untuk skala caranya beda. Untuk nama jurusan dan nama petanya, selanjutnya kita akan membuat skala. Caranya itu kita ke insert lagi, kemudian ke node row. Di sini kita pilih untuk skala yang skala yang akan kita gunakan, kemudian klik OK. Nah, ini kita sesuaikan untuk kotaknya dan ukurannya.
Selanjutnya untuk memberi nilai skalanya itu kita ke insert lagi, kemudian ke teks, kemudian kita pilih yang ini, kita ke properties, kita pilih yang absolute, kemudian apply, oke, kemudian oke. Nah ini kita sesuaikan sesuai dengan peta kita. Kita klik lagi untuk teksnya untuk membuat keterangan skala. Kita sesuaikan aja ke sini. Kemudian ini tadi kita ubah menjadi times environment ukuran 11 juga. Apply, oke. Nah, selanjutnya untuk membuat skala batang, kita klik insert, kemudian ke scale bar. Ini kita pilih yang dua ini, kemudian kita ke properties. Kemudian untuk ini kita ubah menjadi adjust division dan division values. Kemudian ini kita ganti ke kilometers. Ini kita ganti menjadi km. Kemudian ini kita ubah sesuai dengan skala kita. Kemudian ke number and marks, ini kita ubah menjadi division. Kemudian apply, oke. Kemudian ini oke. Nah, ini kita sesuaikan aja untuk kotaknya. Selanjutnya itu kita akan membuat penyusun. Caranya itu sama. Caranya kita nanti klik yang teks. Selanjutnya kita akan membuat legenda. Caranya itu kita ke insert, kemudian ke legenda. Sini kita pakai yang sebelah sini. Kita klik yang ini. Kemudian next. Untuk ini kita ganti menjadi keterangan. Untuk size-nya 11. Font-nya Times New Roman. Kemudian next, next, next. Nah, ini bisa kita pindah dulu ke samping, kemudian bisa kita sesuaikan ke kotakan ini. Nah, ini untuk keterangannya udah selesai semua. Kemudian kita akan membuat sumber. Caranya itu kita klik yang teks. Kemudian kita change simbol pakai yang Times New Roman. Ukurannya 11. Kemudian kita bold. Oke. Apply. Oke. Nah, ini kita sesuaikan untuk letaknya. Kemudian kita buat lagi untuk teksnya. Kita nomor, kita RBI nomor Cilacap. Cilacap. 1308 satu skala 1:5.000. Kemudian apply, kemudian oke. Nah, ini kita sesuaikan untuk letaknya. Bisa dibantu dengan garis bantu. Nah, ini tadi kita tambahin sumber, terus sistem koordinat peta sama insertnya. Yang sumber sama sistem koordinat peta itu sama kayak yang bikin-bikin jurusan, peta pengolahan. Kita klik yang teks aja, kemudian kita sesuaikan. Kemudian tadi yang insert tuh kita bikin gridnya sama seperti bikin grid yang pada peta ini. Nah, ini untuk hasil dari peta pada acara kelima ini. Kemudian bisa kita simpan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.